Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat Bawaslu berada. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Santai bareng Bawaslu Kudus. Sahabat Bawaslu, pada kali ini kita akan bincang-bincang seputar jejaring alumni kekuatan rakyat untuk demokrasi. Hari ini bersama saya, Naili Faila Saufa, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Ditemani oleh tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa. Kita akan kenalkan dulu tamu pada pagi hari ini. Di ujung ada Mas Muhammad Mukhlis. Selamat pagi, Mas. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Mas Ilma. Selamat pagi, Mas Ilma. Selamat pagi juga. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya lagi ada Mas Faiz. Selamat pagi, Mas Faiz. Selamat pagi, Bu. Oke. Alhamdulillah sehat semua, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bincang kali ini mengangkat tema seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jejaring alumni kekuatan rakyat untuk demokrasi. Nah, sahabat Bawaslu penasaran bukan apa yang akan kita perbincangkan? Selalu ikuti terus perbincangan dari awal sampai akhir nanti, karena bahasan kita akan sangat menarik. Perlu sahabat Bawaslu Kudus ketahui sebagai informasi bahwa Bawaslu RI pada tahun 2021 kemarin telah mengadakan SKPP. SKPP adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kemudian dilanjutkan di tahun 2025, Bawaslu RI kembali mengadakan pelatihan P2P. P2P ini kepanjangan dari Pendidikan Pengawas Partisipatif. Dan ketiga tamu yang saya sebutkan tadi adalah alumni yang berhasil lolos dalam pelatihan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Kita langsung saja untuk berbincang-bincang dengan ketiganya, mungkin mulai dari Mas Mukhlis terlebih dahulu. Nah, menarik ini Mas Mukhlis ini. Mungkin dari nanti secara personal, secara person bisa disampaikan, mulai dari Mas Mukhlis dulu. Apa yang menjadi motivasi atau niat untuk ikut di SKPP, kemudian lanjut di P2P kemarin yang diadakan Bawaslu RI? Monggo. Pertanyaannya berat ya, Bu. Belum berat ini. Belum berat. Ini kan semacam pertanyaan tuh, apa motivasi tuh? Kepentingannya apa sih sebenarnya kan kira-kira? Nah, tapi prinsipnya kalau saya dulu ikutnya itu tahun 2023. 21. Oh, 21. Lama ya, Mas? Iya. Udah 4 tahun ya. 2021 itu SKPP, kemudian yang terbaru, yang terakhir kemarin tuh P2P. Sederhana sih, Bu, itu bentuk dari kita pengabdian pada masyarakat. Karena kita lihat Bawaslu ini kan tidak bisa jalan sendiri. Mustahil sebenarnya dengan riset yang ada, kemudian urus pemilu yang segitu banyaknya, maka kita yang dari kampus ini ada pengetahuan mengenai politik, nah kita ikut untuk dalam arti pengabdiannya di situ. Dalam artian mungkin dari pengabdian untuk ikut bantu Bawaslu sebagai mata telinganya bahasa saya gitu. Kira-kira seperti itu motivasi saya. Itu sih Bu kira-kira. Oh ya, jadi lebih ke pengabdian masyarakat. Iya. Ibaratnya mensodakohkan dirinya Betul. untuk masyarakat seperti itu ya. Nah, menarik ini. Kalau dari Mas Ilma sendiri, motivasi atau niatnya sebenarnya apa? Tentu kan berbeda ya dari Mas Mumu atau harusnya sih beda. Harusnya. Iya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk sharing. Ya, kita ngobrol bareng, tukar pemikiran ya Ibu.
Kalau saya sendiri terjun di dunia pengawas partisipatif, pada dasarnya bukan mengikuti SKPP-nya atau P2P-nya, tetapi memang dari diri sendiri ada keinginan, kok hasil pemilu seperti ini saja. Sehingga orang awam ketika berbicara tentang pemilu, mereka selalu hanya ada dua pilihan. Memang terjun di dunia politiknya dengan segala aspek positif dan negatifnya, dan ada juga yang tidak suka sehingga mereka apatis. Tidak ada yang memilih yang tidak suka dengan hal-hal yang terjadi dalam kepemiluan, dia ikut memberikan perubahan. Nah, itu repot. Sehingga dari keinginan perubahan yang memang awalnya dari diri sendiri. Mulai dari penolakan pemberian politik uang dan lain sebagainya, seminimal-minimalnya adalah hasil dari pilihan saya adalah murni dari pemikiran, bukan hasil dari pemberian. Nah, dari dasar itu, kenapa kok saya bisa berpikiran seperti ini, tapi teman-teman yang lain tidak bisa? Apakah gara-gara status saya yang mahasiswa? Mereka teman-teman yang bukan mahasiswa berpikirnya hanya sekedar ekonomis saja dengan jangka pendek, sehingga itulah yang mendorong saya, apa sih Bawaslu itu? Kenapa kok harus ada SKPP? Apa yang diberikan pelatihan dan lain sebagainya, sehingga saya terjun untuk ikut mendaftar dulu SKPP 2021, dan memang langkah lebih memberikan dampak itu berorganisir dengan pemikiran-pemikiran yang mayoritas sama, ingin adanya perbaikan, sehingga adanya sebuah organisasi itu memberikan mentalitas kita untuk berjuang, bukan hanya untuk pemikiran kita sendiri terpendam dengan tindak laku kita sendiri, tapi bagaimana bisa memberikan inspirasi walaupun satu dua orang. Itu sesuatu menurut saya langkah kecil yang bisa saya berikan terbaik untuk negara. Mungkin pemikiran dulu saya di situ, tidak melulu apa ya namanya ya, saya harus membantu Bawaslu, tidak. Saya berpikirnya bagaimana memberikan kontribusi pikiran saya ini tersampaikan agar masyarakat itu memilih bukan hanya sekedar pemberian, tetapi memang murni dia memilih dari mereka yang memahami apa yang mereka pilih, seperti itu. Ternyata memang di lapangan ya masyarakat itu taunya hanya sekedar lembaran pamflet, itu saja. Jadi mereka memilih seperti benar ada fotonya, ada namanya, tetapi tidak dengan apa ya namanya ya, tidak dengan isinya. Ya, seperti itu. Kita hanya memilih bungkus tapi dalamnya tidak tahu. Nah, maka dari itu saya masuk di SKPP biar tahu banyak hal tentang itu, bisa kita berikan inspirasi. Minimal kita bisa memberikan perubahan untuk satu dua orang. Kalau untuk masyarakat sipil masih berat, minimal untuk mahasiswa. Seperti itu. Oke. Berarti ke ini ya, kalau bisa saya simpulkan, berarti lebih ke apa namanya, sumbangsih untuk perubahan demokrasi yang lebih baik, begitu ya. Nah, ya luar biasa. Kalau Mas Faiz sendiri bagaimana ini? Motivasinya atau niatnya apa ini masuk ke SKPP dan P2P? Jangan-jangan apa namanya, oh apa dalam tanda kutip cari-cari jodoh siapa tahu ya, gitu. Nah, ini kalau Mas Faiz sendiri ini apa ini niatnya, motivasinya? Ya. Waduh, ampun. Oke, karena faktor dari ini Bu, ini kan kakak saya, gitu. kecil sendiri. Oh, kecil sendiri ya. Di alumni P2P Kabupaten Kudus ini saya memang yang paling junior. Jadi kalau untuk tanya motivasi ikut P2P itu yang pertama karena saya memang minat di pengawasan partisipatif. Kemudian ya namanya anak muda ya, cari relasi, cari jaringan, terus yang paling penting itu ini Bu, ketika saya di lapangan itu kan banyak ya pelanggaran pemilu, sengketa pemilu itu kan banyak ya. Orang-orang yang masih awam, masyarakat sipil itu kan bertanya apa tugas Bawaslu itu kan gitu ya Bu. Padahal setelah saya masuk di P2P dan menerima beberapa materi,
ternyata itu ada beberapa regulasi yang memang tidak semudah membalikkan tangan untuk menindak kecurangan pemilu itu. Betul, Jadi kalau di masyarakat paling tidak seperti yang disampaikan Mas Ilma dan Mas Mumu tadi, itu saya bisa mengedukasi orang-orang terdekat saya bahwa yang dilakukan Bawaslu ini mitigasi terlebih dahulu. Kalau untuk penindakan itu memang ada regulasinya dan itu memang saya katakan kalau di materi itu memang sulit untuk menindaknya. Jadi ada kecurangan, kemudian ada unsur yang kurang pun itu ternyata tidak bisa ditindak. Saya baru tahu di situ. Jadi sangat menambah ilmu. Jadi saya juga bisa mengabdikan diri saya kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang pengawasan pemilu. Oh iya, ini tepat sekali nih. Soalnya di kok di divisi pencegahan sendiri itu harus ada banyak agen-agen Bawaslu seperti Mas Faiz ini ternyata kan begitu ya. Iya, karena memang keterbatasan personil seperti yang teman-teman sampaikan juga tadi, memang juga menjadikan Bawaslu itu kita berusaha untuk maksimal. Tetapi karena yang dihadapi ini masyarakat secara luas, memang kita butuh peran aktif teman-teman sebagai pengawas partisipatif. Nah, ini luar biasa sekali juga. Terus kemudian ini ketika melakukan pendidikan pengawasan partisipatif kemarin, itu mestinya ada banyak materi-materi yang bisa diserap, kemudian yang menjadi mungkin ada materi-materi yang istilahnya menjadi kebimbangan atau kok materi ini kurang pas, atau adakah materi yang sekiranya ini diaplikasikan ke masyarakat ini tidak bisa atau mustahil atau bagaimana. Nah, mungkin ini materi-materi yang diterima kemarin bisa di-share ke teman-teman sahabat Bawaslu. Mungkin dari Mas Ilma dulu, monggo. Perihal materi di P2P menjadi sorotan bagi saya. Yang pertama perihal penindakan pelanggaran. Masyarakat itu kan pada dasarnya hanya bisa membuat pelaporan. Penindakan memang dilakukan oleh Bawaslu atau mungkin stakeholder yang lebih tinggi ada Gakumdu ya. Sehingga masyarakat itu hanya dalam tahap melaporkan. Dan kita juga sebagai pengawas partisipatif itu hanya dalam tahap melaporkan. Tetapi di lapangan, pelaporan-pelaporan itu seringkali tidak tersampaikan. Kenapa? Karena masyarakat itu berpikirnya, ngapain saya buat laporan nanti menjadikan kecaman dari masyarakat. Karena masalah politik untuk klaster tingkat desa ke bawah itu sangat kompleks. Melaporkan tetangga jadi musuh tetangga, melaporkan masyarakat sekitar jadi musuh masyarakat sekitar. Nah, mungkin sekedar informasi untuk masyarakat, ternyata di Bawaslu kalau pelaporan itu bisa tidak ditampilkan pelapornya, tidak dilampirkan, tidak diidentifikasikan, atau bahkan hanya sekedar melaporkan sebagai guna untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sehingga untuk masyarakat ketika berbicara menemui pelanggaran-pelanggaran itu cukup dilaporkan sebagai bukti awal, sehingga Bawaslu nanti informasi awal, sehingga Bawaslu bisa menindak. Hal semacam itu masyarakat tidak tahu, Ibu. Tahunya masyarakat, ya beberapa masyarakat tahunya mereka kalau saya melaporkan ada nama saya, mungkin jejaring yang lebih tinggi dengan meminta data itu bisa mengetahui, sehingga kita tidak mau hal-hal yang semacam itu. Nah, masyarakat saya anjurkan karena ilmu dari P2P ini, kalau melaporkan ya cukup sebagai bukti awal ke Bawaslu. Kalau tidak mau mencantumkan nama, hal semacam itu minimal memberikan sebuah perubahan. Minimal Bawaslu mengetahui, oh ternyata di dalam desa tersebut, di lokasi tersebut ada masalah yang harus kita telusuri bersama, harus kita tidak lanjuti bersama. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan secara luas. Oh ya.
Berarti ini terkait dengan apa namanya, laporan pelanggaran yang teknisnya mungkin sebagian masyarakat masih belum tahu. Iya. Karena menganggap ketika nanti lapor identitas saya diketahui orang, saya menjadi musuh banyak orang, musuh masyarakat begitu, nggih. Nah, ini yang musuh yang dilaporkan. musuh yang dilaporkan juga gitu ya. Berserta tim sesnya. Nah, itu ya. Terus kemudian kalau dari Mas Momo sendiri, Mas Mukhlis, untuk apa namanya terkait materi kemarin yang diberikan banyak ketika melakukan apa namanya ketika mengikuti kegiatan P2P sendiri ini, materi yang mungkin paling berkesan begitu ada atau mungkin mau bercerita terkait itu? Materi mungkin mengenai cyber dan media sih Bu, yang sebenarnya bukan berkesan tapi lebih kepada itu jadi PR kita bersama gitu. Even bahwa nah ini yang jadi kegamangan juga sebenarnya, kita ini yang jadi mata telinganya Bawaslu itu kan sebenarnya pada tingkat preventif atau persuasif. Kalau sependek pengetahuan saya itu kan dalam mempengaruhi orang, dalam tugas mempengaruhi orang dalam peningkatan kualitas politik di Indonesia. Sebenarnya kan beban di partai politik, bukan di apa namanya di Bawaslu-nya. Kalau sependek pengetahuan saya begitu. Oke, bahwa kita melakukan hal-hal preventif semacam peringatan, pengingat, sosialisasi politik dan lain sebagainya. Ya udah sampai di tingkat itu. Tapi kalau kemudian sampai apa namanya mempengaruhi, itu kan menurut saya itu tugas pokoknya itu di partai politik lagi. Kita memang lebih kita pengawasan itu. Nah, kenapa titik tumbuhnya itu saya di media? Karena kita lihat hari ini itu yang masih menjadi riset yang mungkin jadi PR besar. Artinya butuh strategi yang lain lagi, semacam oke hari ini ada mini paper, podcast, ataupun web dan lain sebagainya. Tapi harus ada strategi yang dinaikkan lagi bahwa citizen journalism itu tidak sekedar hal-hal yang sudah biasa kita lihat. Sejauh kita memandang bahwa bagaimana sosial media ini mempengaruhi kebijakan publik. Nah, mungkin di kita pengawas partisipatif khususnya mungkin bisa bergerak fokusnya di situ juga. Artinya kita tidak lagi mempengaruhi hanya sekedar face to face, tapi bagaimana kita menguasai algoritma sosial media. Iya. Oh iya, menarik sekali itu memang apa namanya dengan perkembangan digital ya, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, memang turut menjadi fokus utama juga dalam pengawasan di cyber media sosial begitu ya Mas ya. Oh iya ya betul. Kalau Mas Faiz sendiri sebagai yang paling junior ini ya, ini apa namanya kalau kemarin kalau yang dari Mas Momo sendiri ini lebih menyorot ke sosial media, cyber media sosial, dan kemudian Mas Ilma ini menyorot ke pelaporan pelanggaran, ini lebih ke arah situ. Kalau Mas Faiz sendiri? Kalau saya ya Bu, untuk semua materi yang ada di P2P itu bagi saya menarik semua. Oh begitu ya. Okay. Tapi berkenaan dengan usia saya, Gen Z ya Bu. Ya, Gen Z. Nah, itu kan yang paling banyak sekarang itu kan seperti yang disampaikan oleh Mas Mumu di media dan cyber itu tadi. Gitu. Jadi bagaimana caranya agar sosialisasi pencegahan itu, mitigasi tersebut, pelanggaran-pelanggaran pemilu, kemudian pencegahan-pencegahan yang lainnya, itu bisa disampaikan ke Gen Z, karena di pemilu 2029 nanti, itu kan pemilih terbanyak itu kan ada di Gen Z ya. Oh iya. Ya, itu PR besar bagi kita semua, bahwasanya bagaimana cara kita nanti itu melakukan sosialisasi untuk pemilu di 2029 agar tidak menjadi crowded lagi media sosial. Kita ketahui bahwa kemarin-kemarin saja itu Bu, waktu ada isu demo dan sebagainya, itu saja ada perang media yang sangat luar biasa. Oh, gitu nah ya. Itu kan jadi PR juga nanti, bahwasanya
bagaimana sih cara Bawaslu itu untuk menguasai algoritma tersebut. Jadi kalau untuk sosialisasi di lingkup-lingkup individu, di lingkungan-lingkungan, itu saya rasa ya memang harus dilakukan, tapi yang harus lebih ditekankan lagi itu sosialisasi di media sosial. Oke. Kita lanjutkan lagi perbincangan kali ini, semakin seru saja. Sejauh mana ini alumni pengawas partisipatif, pendidikan partisipatif ini akan terjun ke masyarakat, akan mengawal demokrasi kita ini menjadi lebih baik, ini sejauh mana dan harapannya ini seperti apa ini? Terus kemudian langkah konkretnya ini apa? Nah, ini pertanyaan beruntun ini ya. Tetapi bahwa kemudian nanti kontribusi panjenengan semua ini tentunya nanti di masyarakat akan sangat berguna atau akan sangat penting. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan dan sejauh mana semangat di awal, tetapi nanti kemudian seiring dengan berjalanan waktu, kendala yang dihadapi, semangatnya berkurang. Nah, ini kan tentunya untuk mengobarkan semangat tetap menyala ini kan juga ada trik-trik khusus. Nah, mungkin mulai dari Mas Faiz dulu ini yang paling muda. Oke, Bu. Untuk P2P di tahun 2025 kemarin, itu kan ini pola besarnya dulu ya, Bu. Pola besarnya itu kemarin bergerak dan berdampak. Kalau yang di SKPP tahun 2021 itu kan berhimpun. Lah, sekarang itu sudah ada perhimpunannya, Bu. Jadi kenapa beda kata nih, Mas? Gimana? Kenapa beda kata nih, Mas? Jargonnya kenapa beda? Enggak ya. Itu kan tema aja itu ya, tema aja itu ya. Itu kan memang arahan dari Bawaslu. Oh, siap. Waduh, bahaya ini. Lanjut. Kemudian setelah di tahun 2021 itu alumni SKPP itu sudah terhimpun. Kemudian untuk alumni P2P yang tahun kemarin, tahun ini, itu jargonnya itu bergerak dan berdampak. Sehingga nanti follow up-nya itu menjadi Laskar Jaga Hak Pilih yang akan mengawal berjalannya demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif nanti di pemilu 2029. Oh iya, menarik itu nanti untuk dikupas lebih lanjut mengenai Laskar Jaga Pilih pada kesempatan berikutnya, begitu ya Mas ya. Karena di sesi ini tentunya tidak akan cukup waktu untuk membahas Laskar Hak Pilih kan begitu, Jaga Panjang, Pilih. Bu. Nah itu kan panjang, nanti kita sediakan waktu tersendiri ya kan begitu. Kalau dari Mas Ilma sendiri? Nah, untuk progres dari pandangan saya selaku alumni P2P, pada dasarnya perlu memberikan banyak edukasi kepada masyarakat. Podcast itu bagus edukasinya, tetapi podcast itu terbatas, Bu. Kalau bukan influencer yang melaksanakan podcast, penontonnya sedikit, Bu. Siap. Ya, penontonnya sedikit. Baik podcastnya Bawaslu, podcastnya KPU, bahkan podcast kita yang atas nama PDB, pengawas partisipatif, mereka tidak terlalu boom, ya. Lebih boom itu ketika narasumbernya adalah influencer. Betul, iya. Bukan salah. Kadang influencer itu tidak memahami secara jelas teknis, tetapi dia bisa memberikan masa. Kan saya OTW jadi influencer. Oh iya. Kacamata saya udah mirip Irwan Diveri loh. Iya. Gitu ya. Sehingga kita perlu adalah face to face. Oke, siap. Kita perlu menghadirkan teman-teman yang memang yang mungkin motivasinya seperti saya dulu. Yang ingin merubah melalui diri sendiri, ternyata ada perkumpulan yang bisa memiliki pemikiran yang sama. Nah, itu perlu diberikan wadah. Ya, kita perlu coba membentuk tim di tingkat Kabupaten Kudus. Minimal itu, Ibu.
Perihal bagaimana pembentukannya nanti kita bicarakan bersama-sama. Pada dasarnya langkah satu adalah memberikan keilmuan, baik lewat sosialisasi face to face atau bernamakan dengan seminar atau workshop atau apalah yang lainnya, nanti bisa kita komunikasikan. Ketika kita sudah buat face to face dan ada chemistry hal yang sama tersalurkan, itu kita bisa memberikan dampak lebih. Minimal yang berangkat dari 50 orang yang berangkat, 20 itu mulai tertarik. Itu progres yang harus kita laksanakan. Karena kita pada masa non tahapan itu lumayan berat. Kalau kita berbicara bagaimana progres yang harus kita laksanakan. Progres yang harus kita, menurut saya progres yang harus dilaksanakan adalah menyiapkan kader yang memang satu pemikiran bagaimana pemilu kita lebih baik. Itu Ibu, kita perlu menyiapkan itu, kita perlu menyediakan wadah itu, kita perlu menyalurkan keilmuan yang sama sehingga dari pemikiran yang sama, sudut pandang yang sama itu akan memberikan dampak. Persiapan pemilu di 2029 Bawaslu Kabupaten Kudus khususnya sudah siap dengan banyak kader yang ikut terjun di dunia pengawasan. Kalau saya itu Ibu, kenapa? Mohon maaf sebetulnya. Dalam skema perekrutan, saya tidak berbicara Kudus ya ini, berbicara secara umum, terutama di kabupaten-kabupaten yang notabene-nya masih tergolong masyarakat pendidikannya belum seleteng S1 mahasiswa. Memang perekrutannya repot. Mendaftar sebagai pengawas itu bahkan mendaftar sebagai PKD, PTPS itu sampai kekurangan. Kalau kita lihat ya, mungkin di sudut pandang 2024, ternyata yang mendaftar di kalangan pengawas, baik tingkatan bawah, PKD maupun PTPS, itu sampai harus ada perpanjangan. Artinya, masyarakat itu belum tergerak. Ya, terutama masyarakat yang kabupatennya masih memiliki pendidikan mayoritas masih SLTA ke bawah. Itu yang membuat kita repot. Sampai ada downgrade, Bu. Masalah usia dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan adanya keputusan downgrade itu perihal usia, banyak beberapa kabupaten atau wilayah belum siap sebagai pengawas di jajaran Bawaslu. Sehingga kita perlu memberikan wadah itu. Iya, karena memberikan pendidikan untuk sebagai pengawas yang ter-SK-kan itu tidak bisa hadir dengan 1-2 kali sosialisasi, tetapi memang harus dengan pemikiran yang panjang itu teman-teman memang sadar bahwa nanti diterima atau tidaknya memang itu tujuan mereka memperbaiki konstelasi demokrasi yang ada. Itu Ibu. Nah, terus kemudian mungkin kita nanti bisa sangat berkolaborasi untuk sosialisasi. Jadi mungkin kalau nanti dari teman-teman alumni P2P ini nanti akan membentuk tim, ya, untuk tim ini sosialisasi mungkin akan menggandeng beberapa influencer muda, konten kreator begitu. Nah, mungkin ini nanti kita bisa kolaborasikan ini. Nah, nanti Bawaslu-nya seperti apa, nanti kemudian yang dari P2P ini sendiri nanti konsepnya seperti apa, nanti kita bisa kerjasamakan mungkin seperti itu untuk kita masif sosialisasi ke masyarakat, ke pemilih pemula, terus kemudian yang masyarakat secara umum lah ya begitu. Terus yang kedua mungkin yang saya highlight mungkin pasokan untuk sumber daya yang untuk pengawasan memang mungkin bisa ditingkatkan dengan cara edukasi, ya, edukasi ke teman-teman atau ke warga masyarakat, ke mahasiswa untuk bisa mungkin satu pemikiran, satu visi misi perubahan, kemudian dinyatakan dalam bentuk ikut partisipasi aktif sebagai pengawas, begitu ya, Mas, sehingga kita tidak kekurangan nanti ke depannya.
untuk apa namanya kader sendiri. Makanya saya harapkan di Bawaslu Kudus kita bisa kolaboratif bagaimana memunculkan banyak edukasi-edukasi di waktu non tahapan ini sehingga saat tahapan Kudus sudah siap. Siap, ini masukan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Mas Mukhlis, Mas Ilma ya jawabannya. Ini kita ke Mas Mukhlis. Nah, Mas Mukhlis ini sejauh mana? Nah, alumni pengawas partisipatif ini akan semangatnya tetap menyala. Nah, kan begitu. Apakah bertahan hanya dengan dalam 1 tahun saja atau nanti sampai dengan pemilu atau malah ngilang lah. Ini kan untuk menjaga ini kan strategi triknya apa ini untuk menjaga semangatnya ini tetap menyala ya Mas Mukhlis nih. Pertanyaannya itu sudah terjawab tadi sebenarnya bahwa saya ikut SKPP 2021 dan sampai sekarang masih aktif kira-kira. Dan strategi pertama adalah harus bangga. Caranya pakai kaos bawas. Walaupun tidak terpilih ya. Walaupun saya daftar panwas nggak terpilih. Nggak terpilih. Kira-kira betul. Dan kemarin saya sendiri khususnya sudah buat namanya Project Impact Navigator. Project Impact Navigator itu gimana kita mapping di masa non tahapan, kemudian nanti tahapannya, kemudian di pasca pemilu seperti apa. Nah, maka dari itu kita berharapnya yang paling penting itu komunikasi intens dulu sama Bawaslu Kudus khususnya, karena yang lebih mengetahui hari ini tantangannya itu seperti apa ya dari Bawaslu. Prinsipnya sama, kita tetap bantu apa yang kemudian diarahkan Bawaslu Kudus. Bawaslu Kudus mau kemana? Nah, kita ikut. Pak, kita cocoknya di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mengenai komitmen, itu hal yang sebenarnya kalau boleh jujur sulit untuk dijawab gitu. Selama niatnya dari awal itu mungkin tidak komitmen, itu bisa saja komitmen. Tapi apapun itu karena niat baik, saya kira nanti kedepannya pasti ada jalan. Maka ya harus termotivasi sama saya. Tetapi memang apa namanya bahwa kemudian ilmu itu tidak berhenti di kita, ilmu dan materi yang didapat dari P2P itu tidak berhenti hanya sampai alumni, tetapi kita sebarkan atau kita sosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas. Ini juga saya rasa sangat penting sekali. Kita lanjutkan bincang-bincang pada siang hari ini. Sudah sekian lama kita bincang-bincang dan semakin menarik, semakin menghangat. Seiring dengan panasnya suasana, mungkin agak-agak gerah begitu di ruangan ini, tapi tidak masalah. Untuk nilai-nilai apa yang hendak disampaikan terkait dengan perubahan demokrasi ke depan, sehingga perubahan demokrasi ke depan ini menjadi lebih baik, bukan demokrasi yang omong kosong, bukan demokrasi yang seperti di negara antah berantah, kan begitu. Nilai-nilai apa yang hendak dibawa untuk kemudian ditanamkan di masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk perubahan demokrasi yang lebih baik. Nah, ini mungkin dimulai dari Mas Mukhlis dulu, enggak apa-apa, monggo. Prinsipnya kalau kita letterlek sama pada materi, ya hal-hal terkait pengawasan kita perlu harus sampaikan ke masyarakat bahwa sejauh mana masyarakat itu memahami tentang bagaimana cara memilih, bagaimana cara pengawasan itu, bagaimana juga meningkatkan demokrasinya. Meskipun
masih banyak kendala, tetapi nilai-nilai dari pengawas partisipatif ini tentu akan berdampak meskipun sedikit, setidaknya dalam urusan saling mengawasi, saling mengingatkan. Itu mungkin yang bare minimum lah bahasa saya itu, bagaimana nilai pengawasan partisipatif ini bisa disampaikan ke masyarakat. Itu aja sih Bu, kalau dari saya. Oke, berarti ini bagaimana masyarakat ini saling mengingatkan untuk demokrasi yang lebih baik, bagaimana saling mengawasi, begitu nggih Mas Mukhlis ya, dari pernyataannya tadi. Kalau dari Mas Faiz ini gantian, untuk nilai-nilai perubahan demokrasi ke depan khususnya Gen Z atau generasi anak muda sekarang begitu, ini nilai-nilai apa ini dari alumni P2P ini yang diemban atau kemudian mau ditanamkan secara terus-menerus kepada generasi muda sehingga ada perubahan yang signifikan menuju demokrasi yang lebih baik. Untuk khususnya Gen Z ya Bu, nilai-nilai yang bisa dibawa dari P2P kemarin itu untuk teman-teman Gen Z terkhususnya itu memang yang pertama kejujuran, gitu. Karena kalau kita lihat sekarang Gen Z itu kan generasi yang paling nggak ada filter ya Bu, kalau di media sosial. Apapun itu dibahas di media sosial tanpa mereka berpikir panjang gitu. Jadi yang pertama memang kejujuran itu harus ada dalam proses-proses tahapan pemilu. Itu nanti yang akan kita masuk di sana untuk sosialisasi dan memberikan pengawasan. Karena kalau memang satu generasi Gen Z itu sudah mempunyai nilai-nilai yang baik tersebut, nanti kita masuk ke sana, itu nanti seiring berjalannya waktu, saya percaya pasti demokrasi di Indonesia akan membaik. Gitu. Karena demokrasi ini itu kan kalau kita berbicara tentang perbaikan demokrasi, itu kan dimulai dari bawah gitu. Itu kalau opini saya pribadi itu bisa kita mulai dari bawah. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di P2P itu untuk kita salurkan kepada teman-teman pemilih pemula kita. Gitu. Gitu Simpel saja kalau saya. Berarti kalau Gen Z-nya ini jujur, menjaga teguh kejujuran, itu kemudian demokrasinya akan menjadi lebih baik. Saling jaga antara Gen Z pokoknya. Saling jaga antara Gen Z. Artinya memang kejujuran itu dibutuhkan pada demokrasi begitu ya Mas Faiz ya. Oke. Kalau Mas Ilma sendiri, nilai-nilai apa ini yang sekiranya urgent, yang sekiranya memang harus ditanamkan ke masyarakat secara umum ini seperti apa? Karena taruh kata money politik ini sendiri kan sudah sangat berkembang sedemikian rupa. Di situ tidak ada kejujuran, tidak ada transparansi. Kenapa saya bilang tidak ada transparansi? Karena ada udang di balik batu, kan begitu. Ketika memberikan amplop politik kan ada udang di balik batu. Lah ini kan di situ sudah tidak ada kejujuran. Lah ini menurut pandangan dan kemudian nilai apa yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh alumni P2P ini seperti apa, Mas? Mungkin nilai yang perlu masyarakat tanamkan dalam pemilu ke depan, satu adalah memilih dengan jujur. Kenapa kok saya tekankan memilih dengan jujur? Pemilu itu kan kita berada di tempat yang tertutup ya, luber jurdil. Saya milih siapa itu kan tidak tahu ya Ibu. Sekalipun didatangi tim ses untuk memilih si A, si B, dan si C, itu kan tim ses kita tidak tahu sebenarnya. Kita memilih apa? Keberanian untuk memilih dengan kejujuran yang kita inginkan harus lebih tinggi daripada pemberian dari
para calon. Itu yang perlu ditekankan karena si calon itu tidak bisa memitigasi secara konkret dia milih atau tidak, kan gitu. Pertama itu. Nah, sehingga pesan saya, pilihlah secara jujur apa yang ingin dia pilih. Jangan malah menjadi apatis tidak memilih. Karena ketidak memilih teman-teman di waktu pemilu itu bukan memberikan dampak positif, tetapi dampak negatif karena suaranya tidak dihitung. Pertama itu. Kedua, menjadi sebuah sorotan ketika kita berbicara tentang kejujuran. Saya sedikit optimis di 2029 itu pemilih bukan berdasarkan finansial. Pemilih bukan berdasarkan amplop atau pemberian. Karena mayoritas pemilih adalah Gen Z. Tetapi ada pemikiran negatif saya, Gen Z itu malah apatis nanti. Gen Z itu bukan sepemahaman saya, kedepannya Gen Z itu bukan berbicara tentang amplop, tetapi nanti berbicara tentang dia mau nyoblos atau tidak. Yang jelas mereka sudah paham karena banyaknya edukasi, keilmuan yang selalu dilakukan di tingkat sekolah SMA, SLTA, di perguruan tinggi, sehingga mereka paham bahwa saya memilih siapapun itu mereka tidak tahu. Sehingga kedepannya harus ada gong lebih bagus di 2029, bagaimana Gen Z itu tidak apatis. Yang dikhawatirkan bukan politik uangnya menurut saya, tapi 2029 adalah apatisnya teman-teman Gen Z itu. Yang menjadi apatis itu karena ada beberapa faktor, Ibu. Faktor pertama adalah faktor orang tua. Menerima sumbangan atau pemberian itu dari calon itu kan bukan anaknya ya, bukan Gen Z ya, tetapi orang tua. Mereka melihat yang menerima orang tua. Dan orang tua dawuh gitu ya, kepada anak. Yang terjadi seperti itu. Tapi kalau pada dasarnya mahasiswa atau mereka pemilih awal, mereka tidak berpacu kepada berapa sih uang yang diberikan, berapa sih, seberapa tebal amplop. Saya yakin di situ. Ternyata di pemilu 2024 yang menggunakan media sosial untuk branding, dia menang mutlak, Ibu. Calon yang menggunakan media sosial dengan brandingnya yang mengikuti kesenangan Gen Z dengan sesuatu yang absurd dan lain sebagainya, ternyata menang. Artinya itu bukan dipicu dengan masalah finansialnya, tetapi memang popularitas, bagaimana dia menyampaikan, bagaimana si calon itu mau menerima masukan, mau menerima chat spam dari masyarakat, itu membuat dia bisa terpilih. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Ternyata terjadi. Memang banyak seperti itu terjadi yang memang sudah calon-calon menggunakan model baru, model pendekatan media sosial, bukan model pendekatan door to door. Nah, itu menjadi sesuatu yang nilai yang kita perjuangkan untuk 2029. Dan alhamdulillahnya kemarin putusan MK ya yang memisah antara pemilihan presiden dan DPR RI, terus memisah antara DPR provinsi, DPR kabupaten dengan gubernur dan kabupaten. Ada sisi positifnya menurut saya, Ibu. Saya ambil sisi positifnya. Sisi positifnya ketika pemilu itu hanya memilih 3 presiden, DPR RI, dan DPD RI. Dibanding kemarin memilih 5. Sehingga dalam satu TPS itu bisa masyarakat memilih lebih banyak ya, apa biasanya Ibu? Bukan partisipasi masyarakat. Jumlah dalam TPS, kapasitas TPS untuk memilih, kan kalau memilih 5 itu kan menghitungnya panjang ya. Paling kapasitasnya cuma 300 ya, maksimal 300 ya. 300 pemilih. Tapi kalau hanya 3, bisa jadi kan dinaikkan menjadi 400 pemilih dalam satu TPS karena cepat.
Nah, itu bisa mengurangi mitigasi para calon. Calon itu memberikan pemberian, kalau skupnya kecil, mereka bisa memitigasi. Oh, saya membagikan sejumlah 200 kan gitu, misal 200 sebaran dengan jumlah 300 suara itu, mereka bisa melihat, oh ini target saya harus 100. Kalau tidak tembus di atas 100 ya berarti orang ini termitigasi. Blok-blok ini termitigasi sehingga tekanan pressure itu tinggi. Benar calon itu tidak tahu dia milih apa, tapi indikasi-indikasi itu muncul. Berbeda dengan klaster yang lebih besar. Memitigasi itu berat bagi si calon. Nah, semakin besar TPS-nya, maka semakin peluang kecil memitigasi mana sih orang yang saya beri tapi tidak mencoblos. Nah, itu menjadi apa ya? Solusi buat calon. Bukan. Solusi bukan calon. Hal positif ya. Kalau hanya pemilihan sedikit, artinya klaster masyarakat dalam satu TPS itu lebih tinggi dan sulit untuk dimitigasi calon. Apakah dia memilih saya atau tidak? Karena rasio paketan ya, Ram. Iya. Nah, gitu. Oke, ya. Berarti ini nilai kejujuran pada diri sendiri ini penting ya, makanya saya tekankan jujur memilih kalau bagi saya. Mau ada pemberian seberapa banyak, yang penting jujur memilih. Oh, begitu. Ya, pilihan itu akan mempengaruhi masa depan 5 tahun selanjutnya. Itu yang repot. Ya. Terus yang kemudian yang perlu diantisipasi dari penjelasan yang dikemukakan oleh Mas Ilma tadi, salah satunya adalah kita perlu untuk waspada Gen Z ini apatis. Nah, Gen Z ini apatis terhadap nanti pemilu. Mungkin apatis memilih ataupun nanti apatis mengawasi, begitu ya Mas, termasuk di dalamnya ya. Nah, oke. Kalau apatis memilih itu pasti apatis mengawasi. Oh, secara otomatis autopilot begitu ya. Oke. Terus kemudian ini yang belum ini Mas Mukhlis, pandangannya seperti apa? Ya, terkait dengan mungkin kendala aja dulu, kendala di lapangan. Nanti kan kita akan temui banyak kendala ketika nilai-nilai itu akan ditanamkan. Nah, kira-kira kendala apa dan kemudian strategi jitu untuk mengatasi kendala. Ini kan tadi kan banyak misal nilai-nilai yang mau ditanamkan ini saling mengawasi. Terus kemudian saling mengingatkan, kemudian nilai kejujuran, terus kemudian ada beberapa hal yang perlu diantisipasi ternyata di lapangan berkaitan dengan Gen Z yang notabene nanti ke depan 5 tahun atau 7 tahun setengah nanti ketika pemilu atau ketika pemilihan itu ternyata mendominasi suara kan begitu, karena Gen Z ini kan ternyata memang banyak ya suaranya, ternyata cukup banyak begitu. Nah, ini kendala dan trik, strategi. Kalau menurut saya, Bu, memperbaiki demokrasi Indonesia itu yang pertama harus semua stakeholder merasa bersalah dulu. Luar biasa. Mau itu dari partai politik, mau itu dari pengawas pemilu, pelaksana dan lain sebagainya, bahkan masyarakat sendiri, kita harus merasa salah dulu lah semuanya. Sehingga dari merasa bersalah itu kita bisa betul, even enggak semuanya ini kita kan sebenarnya masih terjebak dalam sistem yang masih tidak baik. Sistem yang tidak baik ini akhirnya memaksa orang yang sebelumnya baik tidak baik juga gitu. Nah, maksud saya begini, contohlah misalkan money politik. Gimana kita mau terhindar dari money politik secara keseluruhan kalau ono kepala desa lagi nyumbang ning tanggane, nyumbangnya 50.000 diomong ke tanggane, kepala desa kok nyumbang 50.000. Ini kan berarti artinya bukan hanya elit tapi juga masyarakat juga yang kita harus autokritik begitu. Maka kalimat pertama saya adalah ya kita harus merasa bersalah semua untuk kemudian memperbaiki ke depannya. Yang selanjutnya mungkin di sisi insight-nya itu Gen Z, sama seperti Mas Ilma, sebenarnya Gen Z itu ya bisa jadi tombak utama, bisa juga sebaliknya.
tergantung bagaimana hari ini pemerintah atau sistem pendidikan yang akan mengatur itu semua. Bayangin kalau kemudian hari ini orang yang masyarakat yang peduli atau memahami tentang pemilu itu masih persentasenya sedikit dan dominasinya adalah orang-orang yang relatif lulusan pendidikan tinggi atau S1. Itu kemudian jadi PR kita sebagai pengawas partisipatif bagaimana selaku alumni P2P maupun SKPP merangkul teman-teman yang notabene kurang dapat informasi terkait itu. Barangkali kita nongkrong pakai kaos Bawaslu tentunya. Nongkrong di warung kopi, mabar dan lain-lain, disembil-sembil endeng kono ngomong masalah politik. Nah, itu strategi-strategi yang sebenarnya menurut saya jitu. Karena coba kita lihat, omongan kita ini kan berbusa-busa baik nih, wah, akademis sekali. Tapi yang FYP TikTok itu Roblox, Bu. Yang FYP TikTok itu soal perceraian gitu, bukan masalah. Nah, itu kan yang kita harus lebih memahami lah demand mereka itu seperti apa. Penyesuaian yang memang harus kita selaraskan lah pada banyak hal. Yang terakhir, apapun yang terjadi ke depan, kalau saya sih sebenarnya lebih kepada pandangan saya positif terkait demokrasi ke depannya itu. Karena mungkin untuk 5-10 tahun ke depan pemilu masih coblos pakai kertas. Tapi kalau udah di 2045 bisa jadi pakai handphone kan, bisa jadi online coblosnya dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang memungkinkan. Justru saya malah semakin tercerahkan karena tingginya Gen Z, tingginya kepedulian masyarakat terkait pengawasan. Kita pengawas ke depan nggak harus daftar PKD. Kita pengawas tinggal video, foto, kirim, sosmed gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Justru saya dalam hal pengawasan ini, Bu, itu semakin percaya diri lah. Bukannya pesimis tapi lebih kepada optimis dalam hal pengawasan. Kira-kira seperti itu. Melaporkan ke Bawaslu lewat di-share di video CCTV bukan pojok gitu. Di-share dulu di Facebook, Instagram baru dilaporkan. Oh, baru ditindaklanjuti. Itu enggak itu semacam enggak bisa ya, Pak. Enggak bisa dielakkan. Nah, sekali lagi dibalikan kepada kita harus merasa bersalah semua dulu. Kalau kemudian habitnya orang itu lapor, tidak ada intimidasi, dan yang sisi yang bertugas menumpulkan laporannya itu jelas. Saya kira teman-teman rakyat atau Gen Z juga bisa memahami itu. Nah, sayangnya kan kita no viral, no justice dulu yang kemudian memakan brainstorming mereka. Ya. Oke, luar biasa perbincangan pagi hari ini, sahabat Bawaslu. Banyak ilmu yang bisa diserap dari ketiga tamu kita pada siang hari ini. Kita berada di ujung acara dengan ada tambahan satu pertanyaan kepada tamu kita bertiga. Menurut mas-mas ini yang ada di sini, menurut teman-teman, harapan terbaik untuk demokrasi Indonesia ke depan, best pattern atau pola best design demokrasi yang mungkin ada di benak, ada di pikiran, ada di hati teman-teman ini, demokrasi yang terbaik itu seperti apa? Nah, ini mungkin dari Mas Faiz dulu. Oke. Kalau harapan saya pribadi untuk demokrasi Indonesia di tahun-tahun mendatang itu demokrasi yang berkeadilan, Bu. Itu memang gimana ya? Kalau kami itu nongkrong dengan teman-teman, terus jagung-jagung dengan teman-teman, itu memang yang kita bahas memang keadilan karena masih mahasiswa kan, saya. Tapi bagaimana keadilan itu bisa terwujud kalau menyambung dari kata Mas Muklis tadi, kalau diri sendiri ini belum adil gitu loh. Jadi harapan saya
di tahun-tahun mendatang itu demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi yang berkeadilan begitu. Iya. Keadilan yang merata untuk Merata semua, untuk bukan semua. hanya untuk golongan atau kalangan tertentu begitu ya Baik, Mas Faiz. betul, Bu. Oke. Kalau dari Mas Muhlis sendiri di Mas benaknya Mas Ilma. Masih mikir dia, Bu. Kalau dari Mas Ilma ini apa yang di hatinya ini demokrasi yang ideal itu seperti ini loh. Kalau bagaimana? demokrasi yang diharapkan ya demokrasi yang bertanggung jawab. Bagaimanapun sistemnya, selama pertanggungjawaban itu nyata, itu akan menjadikan demokrasi yang sehat. Saya berikan mungkin sedikit contoh ya, Ibu. Demokrasi yang bertanggung jawab. Ketika masyarakat melapor, ya, dia melapornya sekarang itu karena laporan tertulis saja kadang mental, tidak apa ya namanya, tidak ada tidak lanjuti dan lain sebagainya, dia juga akan melaporkan di media sosial, artinya memviralkan dan lain sebagainya. Jadi viral tindakan-tindakan apa ya yang melanggar aturan kepemiluan itu lebih banyak daripada di dalam Bawaslu itu hasil dari laporan yang diajukan oleh masyarakat. Mungkin dilaporkan secara individu, tetapi tidak terpublis atau terpublis mungkin ya terpublis, tapi tidak tereksur secara masyarakat banyak. Sehingga masyarakat umum itu melihatnya hanya ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran yang muncul di permukaan di media sosial, tetapi tidak lanjut dari pelanggaran itu tidak muncul di media sosial. Okay. Mungkin ditindaklanjuti, tapi tidak muncul. Sehingga masyarakat yang bukan pelapor melihat Genji yang melihat hanya di media sosial, yang melihatnya, ternyata banyak ya laporan-laporan. Tapi kok berita tentang pelaporan itu tidak ada dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya pas mengamati di Bawaslu Kabupaten Kudus, hanya juga yang terpublish laporan. Terpublishnya bukan secara webnya Bawaslu, tetapi melalui media media online, mau Beta News, Radar Kudus dan lain sebagainya. Mereka Bawaslu sudah menindaklanjuti hasilnya ini. Masyarakat tahunya dari situ, bukan dari webnya Bawaslu, bukan dari legalitasnya Bawaslu, tetapi dari wartawan-wartawan itu. Saya pun juga tahunya dari itu, Bu. Saya cek, ternyata sudah tidak, saya cek di lamanya Bawaslu. Kalau masyarakat umum kan tidak seperti itu. Hanya teman-teman googling ke ngecek keaslian di Bawaslu kan tidak. Masyarakat hanya mengecek di berita-berita itu yang muncul secara trending ya. Kalau kita berbicara media sosial pasti trending. Seperti Radar Kudus dan lain sebagainya, kalau diberitakan mesti trending. Judulnya kan bukan lebih kadang menjurus ke tidak isinya. Cenderung provokatif ya. Berbeda dengan medianya Bawaslu yang memang letter luck dengan hasil kan gitu isinya. Tapi masyarakat suka membaca yang provokatif. Masalahnya itu. Sehingga kedepannya pemilu yang bertanggung jawab itu ya memang dari hasil pelaporan dan juga hasil tidak lanjut pelaporan itu termedia sosialkan. Khususnya adalah media sosial yang mayoritas diakses oleh masyarakat maupun media sosial berbasis berita online. Itu akan memberikan dampak positif. Ternyata semua laporan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Walaupun sejatinya ditindaklanjuti, tetapi masyarakat tidak tahu. Ini PR kita bersama, bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu itu masyarakat tahu. Oke, terima kasih masukannya lagi. Yang bisa saya tangkap bahwa demokrasi ke depan adalah harus demokrasi yang bertanggung jawab. Demokrasi yang bertanggung jawab yang kemudian ada support dari media di situ, begitu ya. Oke, kalau dari Mas Muhlis, harapannya ini untuk demokrasi ke depan seperti apa? Yang ideal, demokrasi yang sehat itu sejalan dengan pemerataan pendidikan masyarakatnya. Kalau kemudian kita kepengen demokrasi yang ideal, ya kita tingkatkan dulu
pendidikannya. Saya berharap untuk kemudian hari hal-hal semacam dasar pendidikan demokrasi seperti mata pelajaran PKN itu harus mulai diperhatikan khusus, atau mungkin pendidikan Pancasila itu ada intensitas khusus untuk kemudian meningkatkan kadar pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, di momen-momen tertentu kita juga berharap pemegang stakeholder atau pimpinan di partai politik ini juga harus terus meningkatkan kualitas kader partainya, karena mau tidak mau kita harus fair, kita harus jujur bahwa demokrasi di Indonesia sampai hari ini tuh hanya orang-orang tertentu yang memegang, yang punya sistem itu. Dan yang terakhir, sebagai pengawas partisipatif, kita juga mengajak masyarakat secara umum untuk kemudian ikut andil dalam hal pengawasan sebagai mata telinganya Bawaslu. Ya, research kita hanya itu yang bisa kita lakukan. Perjalanannya panjang, tapi meskipun perjalanannya panjang, hal itu bukanlah suatu yang mustahil. Pada gilirannya nanti kita bukan lagi sebagai pohon tinggi yang tidak berbunga, tapi kita menjadi pohon tinggi yang banyak buahnya. Sip. Oke. Sahabat Bawaslu, demikian obrolan kita pada pagi sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk sahabat Bawaslu semuanya. The last one, satu kalimat untuk Bawaslu Kudus. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ilma dulu. Satu kata ya? Satu kalimat boleh, satu kata boleh. Satu kata saja. Satu kata saja. Karena Bawaslu itu pengawas ya. Satu kata untuk Bawaslu Kudus, transparan. Oke, terima kasih. Dari Mas Mukhlis. Bawaslu Kudus berhimpun dan bergerak. Ini ngamuk RI ya. Satu kata untuk Bawaslu Kudus dari Mas Faiz. Jaga. Jaga ya. Simple tapi maknanya dalam. Nah, baik, terima kasih sahabat Bawaslu untuk sudah menyimak obrolan kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak untuk tetap stay dan sampai jumpa pada program Bawaslu lainnya. Di Bawaslu Kudus sekedar menyampaikan apa yang mau disampaikan begitu, dan ikuti terus YouTube channel official Bawaslu Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.